Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bani Umayyah yang terdiri dari 1. Pambayun Wahyu Utomo dengan NIM 207-200-100, dan yang kedua Paramita Ramadhani dengan NIM 207-200-101, dan saya sendiri Privat Mabaqiyatun Nafi'ah dengan NIM 207-200-102. Di sini kami akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Nah, yang pertama yaitu adalah latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Nah, pendiri dinasti ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Syahr bin Harb bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Qusay al-Quraish al-Umawi. Muawiyah menjabat sebagai gubernur Damaskus atau Syams pada saat itu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ia tetap menjadi gubernur Damaskus pada masa Utsman menjadi khalifah. Kemudian ia berselisih dengan Ali dan tidak mau membaiat Ali sebagai khalifah karena menuntut hukuman terhadap para pembunuh Utsman karena Utsman masih termasuk kerabat dekatnya. Perselisihan tersebut terus memanas sehingga Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah pada tahun 41 Hijriah sehingga kaum muslimin kembali bersatu dalam satu pemerintahan. Setelah Muawiyah dibaiat sebagai penguasa tunggal, dalam pidatonya ia menyampaikan, "Wahai manusia, aku bukan orang terbaik di antara kalian. Di antara kalian pasti ada orang yang lebih baik dari aku. Akan tetapi semoga aku menjadi orang yang paling berguna dalam berkuasa dan lebih berani dalam melawan musuh-musuh kalian." Nah, Muawiyah kemudian memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Muawiyah memimpin dengan segenap kecerdasan, kecerdikan, dan kompetensi untuk memperkokoh sendi-sendi keamanan dan stabilitas sentro dunia Islam dalam kebijakan politik dalam negeri. Muawiyah menerapkan 3 prinsip, yaitu yang pertama adalah memperlakukan dengan sebaik-baiknya semua tokoh sahabat senior beserta putra-putri mereka, terutama Bani Hashim, karena di antara mereka ada yang merasa lebih utama dan lebih pantas daripada Muawiyah untuk menjadi khalifah. Maka dengan kecerdasannya Muawiyah segera merendam rasa sentimen mereka satu persatu. Dan yang kedua adalah prinsip kedua Muawiyah yang melandasi politik dalam negerinya adalah memperkokoh keamanan di sentro dunia Islam. Untuk itu ia menugasi banyak orang yang paling cerdas, paling kompeten, paling cakap, paling disiplin, dan paling berpengalaman dalam mengurus masyarakat di masanya, guna membantu mengelola negara dan memperkuat stabilitasnya. Tokoh-tokoh tersebut bisa jadi berasal dari anggota keluarga besarnya sendiri seperti Utbah bin Abu Sufyan saudaranya, Marwah bin Al-Hakam, dan Sa'id bin Al-As. Yang ketiga, prinsip yang mendasari kebijakan politik Muawiyah serta menjamin kekokohan pilar-pilar negaranya adalah mengawasi langsung segala urusan negaranya dan mengetahui semua persoalan baik yang besar maupun yang kecil. Kendati telah mengangkat tokoh-tokoh zamannya sebagai pejabat, ia malah tidak cukup, justru ia mengoptimalkan waktu dan tenaganya sendiri demi negara dan kepentingan umat Islam. Di antara akhlak Muawiyah adalah ia mempersilahkan orang yang menemunya sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Seusai mengerjakan sholat subuh, Muawiyah duduk untuk mendengarkan juru cerita sehingga ceritanya usai. Setelah itu ia masuk dan diambilkan mushaf, lalu ia membaca bagian bacaannya. Kemudian ia masuk ke kediamannya untuk memberikan perintah dan larangan, lalu ia sholat 4 rakaat duha. Selanjutnya Muawiyah pergi ke majelis dan mempersilahkan para pejabat khususnya untuk menemui guna saling bertukar pikiran. Para menteri juga menghadapnya dan melaporkan keperluan mereka sepanjang hari. Nah, setelah semua orang itu pulang, Muawiyah masuk dan duduk di singgasana lalu berkata, "Persilahkan orang-orang masuk sesuai dengan kedudukan mereka. Aku tidak mau ada yang menyibukkanku dan menjawab salam. Selanjutnya Muawiyah masuk ke kediamannya karena tidak ada lagi orang yang ingin bertemu dengannya hingga masuk waktu zuhur. Muawiyah pun berangkat untuk sholat 4 rakaat dan dilanjutkan dengan duduk, lalu ia memanggil pejabat khususnya para menteri juga menghadap kepadanya.
Mereka meminta instruksinya yang mereka butuhkan pada sisa hari itu. Nah, ketika adzan maghrib berkumandang, Muawiyah berangkat untuk mengerjakan sholat maghrib. Lalu seusainya ia sholat sunnah. Kemudian ia masuk ke kediamannya hingga dikumandangkan sholat isya. Selanjutnya, sampai berlalu sepertiga malam, Muawiyah menyimak sejarah bangsa Arab dan perjalanan hidup mereka, juga sejarah bangsa non-Arab berikut raja-raja dan kebijakan politik mereka bagi rakyatnya, serta perjalanan hidup para raja berbagai bangsa, termasuk peperangan dan strategi mereka dan cerita-cerita umat-umat terdahulu lainnya. Nah, dalam dinasti Bani Umayyah, Muawiyah mengganti sistem pemerintahan demokrasi mufakat kepada pemerintahan monarki absolut. Dalam pembahasan ini saya mengambil dari buku karya Dr. Din Muhammad Zakaria MPDI Sejarah Peradaban Islam dari halaman 134 sampai 140. Selain itu saya juga mengambil dari jurnal karya Taufik Rahman Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul Bani Umayyah dilihat dari 3 fase terbentuk, fase kejayaan dan kemunduran. Oke, dalam buku Sejarah Peradaban Islam karya Dr. Din Muhammad Zakaria tertulis bahwa dinasti Umayyah ini berkuasa hampir 1 abad, ya tepatnya 90 tahun dengan 14 orang khalifah. Jadi dinasti Umayyah ini mulai dari Muawiyah yang memerintah pada tahun 41 Hijriyah hingga Marwan II bin Muhammad pada 132 Hijriyah. Dan dari 14 khalifah ini yang memerintah paling lama yaitu ada Muawiyah, Abdul Malik, Al-Walid I dan Hisham yang memerintah selama 70 tahun. 10 orang lainnya memerintah hanya sampai 20 tahun saja. Khalifah-khalifah terbesarnya yaitu Muawiyah, Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah pada tahun 41 Hijriyah sampai 60 Hijriyah atau 661 sampai 680 Masehi. Dengan pengalaman politik Muawiyah bin Abu Sufyan telah memperkaya dirinya dengan kebijakan-kebijakan dalam pemerintah, mulai dari menjadi salah seorang pemimpin pasukan di bawah komando Panglima Abu Ubaidillah bin Jarrah yang berhasil merebut wilayah Palestina, Suriah, dan Mesir dari tangan Imperium Romawi. Kemudian Muawiyah menjabat sebagai kepala wilayah di Syam yang membawahi Suriah dan Palestina. Khalifah Utsman menobatkannya sebagai Amir al-Bahar yang memimpin penyerbuan ke kota Konstantinopel, meski belum berhasil. Dalam pemerintahannya yang berjalan selama 20 tahun, Muawiyah bin Abu Sufyan memiliki kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengubah sistem pemerintahan dari demokratis menjadi monarki atau kerajaan turun-temurun. Sistem pemerintahan ini diadopsi dari Persia dan Bizantium. Langkah awal yang diambil dalam menggunakan sistem pemerintahan tersebut yakni dengan mengangkat Yazid putranya sebagai putra mahkota. Yang kedua, memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Yang ketiga, menarik pasukan pengepung Konstantinopel, kemudian mendirikan departemen pencatatan atau Diwanul Khotam, mendirikan pelayanan pos Diwanul Barid, memisahkan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat seorang pejabat khusus yang diberi gelar Sahibul Kharaj, kemudian mendirikan kantor cap atau percetakan mata uang. Dan Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijriyah di Damaskus karena sakit setelah ia menjadi khalifah kurang lebih 19-20 tahun. Dengan telah diangkatnya Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota, maka kepemimpinan diserahkan kepadanya. Kemudian kepemimpinan Yazid I bin Muawiyah. Yazid I bin Muawiyah merupakan putra mahkota dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi kepemimpinan Yazid ini tidak seperti kepemimpinan ayahnya, dia tidak sekuat ayahnya. Dalam menjalani pemerintahan banyak konflik yang ia hadapi. Salah satunya adalah penolakan dari kaum Syiah yang telah membaiat Husain bin Ali di Kufah sebagai khalifah sepeninggal Muawiyah. Penolakan tersebut mengakibatkan peperangan di Karbala yang menyebabkan terbunuhnya Husain bin Ali. Beliau juga menghadapi
pemberontakan di Makkah dan Madinah dengan sangat keras, sehingga menyebabkan dinding Ka'bah runtuh dikarenakan terkena lemparan manjanik, dan peristiwa tersebut merupakan aib besar pada masanya. Kaum Ansor di Madinah mengangkat Abdullah bin Hanzalah dan kaum Quraisy mengangkat Abdullah bin Muti'. Dan penduduk Mekah mengangkat Abdullah bin Zubair sebagai pemimpin karena mereka tidak mau mengakui bahwa Yazid adalah khalifah. Yazid wafat pada tahun 64 Hijriah setelah memerintah selama 4 tahun. Pada masa ini pemerintahan Islam tidak banyak berkembang diakibatkan pemerintah disibukkan dengan pemberontakan dari beberapa pihak sehingga menyebabkan kota Mekah menjadi porak-poranda akibat perlakuan pasukan Yazid tersebut. Kemudian selanjutnya Muawiyah II bin Yazid. Beliau hanya memerintah kurang lebih 40 hari karena beliau mengalami tekanan jiwa berat, tidak sanggup memikul tanggung jawab sebagai khalifah. Apalagi beliau harus mengatasi kritis dengan banyaknya perselisihan antar suku saat itu. Dengan wafatnya Muawiyah bin Yazid, maka habislah keturunan Muawiyah. Dalam melanggarkan kekuasaan bergantilah ke Bani Marwan. Muawiyah II digantikan oleh Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam pada masa Utsman bin Affan, seorang pemegang stempel khalifah. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, ia adalah gubernur Madinah dan menjadi penasihat pada masa Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Karena Muawiyah II tidak menunjuk siapa penggantinya, maka Bani Umayyah menunjuknya sebagai khalifah, sebab ia dianggap paling depan mengendalikan kekuasaan dengan pengalamannya. Marwah menghadapi segala kesulitan satu persatu, kemudian ia dapat menduduki Mesir, Palestina, Hijaz, dan Irak. Namun kepemimpinannya tidak berlangsung lama. 1 tahun sebelum ia wafat, ia menunjuk Abdul Malik dan Abdul Aziz sebagai pengganti sepeninggalannya secara berurutan. Abdul Malik bin Marwan. Ia merupakan orang kedua yang terbesar dalam deretan para khalifah Bani Umayyah, sehingga ia disebut-sebut sebagai pendiri kedua bagi kedaulatan Umayyah. Pada masa kepemimpinannya, ia mampu mengembalikan sepenuhnya integritas wilayah dan wibawa kekuasaan Bani Umayyah dengan dapat ditundukkannya gerakan separatis Abdullah bin Zubair di Hijaz, pemberontakan Syiah dan Khawarij, aksi teror Al-Mukhtar bin Ubaid As-Saqafi di Kufah, pemberontakan Mus'ab bin Zubair di Irak, serta Romawi yang menggoncangkan sendi-sendi pemerintahan Umayyah. Dalam masa kepemimpinannya, beliau mempunyai beberapa kebijakan-kebijakan sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi di seluruh wilayah Bani Umayyah. Arabisasi yang dilakukannya meliputi Arabisasi kantor perpajakan dan kantor keuangan. 2. Mencetak mata uang secara teratur. 3. Pengangkatan gubernur dari kalangan Bani Umayyah saja, yakni kawan-kawan, kerabat-kerabat, dan keturunannya. Bagi para gubernur tersebut tidak diberikan kekuasaan secara mutlak. Kemudian, guna memperlancar pemerintahannya, ia mendirikan kantor-kantor pos dan membuka jalan-jalan guna kelancaran dalam pengiriman surat. Kemudian membangun beberapa gedung, masjid, dan saluran air. Bersama dengan Al-Hajjaj, ia menyempurnakan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu. Setelah wafatnya Abdul Malik bin Marwan, maka dipimpin oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa kepemimpinannya, kekuasaan Islam melangkah ke Spanyol di bawah kepemimpinan pasukan Tariq bin Ziyad. Pada saat itu, gubernur Afrika Utara adalah Musa bin Nusair. Karena kekayaannya yang melimpah ruah, maka ia menyempurnakan pembangunan gedung-gedung, pabrik-pabrik, dan jalan-jalan dengan sumur. Ia membangun Masjid Al-Amawi yang terkenal hingga sekarang di Damaskus, kemudian membangun juga Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, serta memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga melakukan penyantunan kepada para yatim piatu, fakir miskin, dan penderita cacat. Ia membangun rumah sakit bagi penderita kusta di Damaskus. Kemudian selanjutnya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik tidak sebijak kakaknya dalam memerintah. Ia sangat gila harta dan suka berfoya-foya. Tabiatnya tersebut membuat ia dibenci oleh rakyatnya. Tidak hanya itu, hal ini mengakibatkan para pejabat terpecah belah. Begitu pula masyarakat. Orang-orang yang berjasa pada masa pendahulunya disiksa olehnya, seperti keluarga Hajjaj bin Yusuf dan Muhammad bin Qasim. Kemudian Sulaiman wafat di Dabik di perbatasan Bizantium setelah berkuasa selama 2 tahun. Sebelum wafat, beliau menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya.
Umar bin Abdul Aziz disebut-sebut sebagai khalifah terbesar ketiga pada dinasti Bani Umayyah. Ia seorang yang takwa, bersih, dan adil. Ia banyak menghabiskan waktunya di Madinah, di kota di mana ia menjadi gubernur pada masa Al-Walid untuk mendalami ilmu agama Islam, khususnya hadis. Sebelumnya, ia merupakan pejabat yang kaya akan ilmu, harta. Namun ketika menjadi khalifah, ia berubah menjadi orang yang zahid, sederhana, bekerja keras, dan berjuang tanpa henti sampai akhir hayatnya. Ia bahkan mengembalikan sebagian besar hartanya berupa tanah dan perhiasan istrinya ke Baitul Mal. Umar bin Abdul Aziz wafat pada usia 39 tahun setelah berkuasa kurang lebih 2 tahun. Jasadnya dimakamkan di Darir Simon dekat Hims. Dalam masa pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz memiliki beberapa kebijakan. Di antaranya adalah secara resmi ia memerintahkan mengumpulkan hadis, ia mengadakan perdamaian antara Amamiyah, Syiah, dan Khawarij, menaikkan gaji para gubernur, memeratakan kemakmuran dan memberikan santunan kepada fakir miskin, memperbarui dinas pos, menyamakan kedudukan orang non-Arab yang dinomorduakan dengan orang-orang Arab, sehingga mengembalikannya kepada kesatuan Muslim yang universal. Ia mengurangi pajak dan menghentikan pembayaran jizyah bagi orang Islam yang baru. Yazid bin Abdul Malik. Pada masa kekuasaannya bangkit kembali konflik antara Mudariyah dan Yamaniyah. Kaum Khawarij kembali menentang pemerintahan karena mereka menganggap Yazid kurang adil dalam memimpin. Sikap kepemimpinannya sangat bertolak dengan pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ia lebih menyukai berfoya-foya sehingga dianggap tidak serius dalam kepemimpinannya. Setelah meninggalnya Yazid bin Abdul Malik, maka saudaranya Hisham bin Abdul Malik pun naik tahta. Pada masa kepemimpinannya terjadi perselisihan antara Bani Umayyah dan Bani Hashim. Pemerintahannya yang lunak dan jujur banyak jasanya dalam pemulihan keamanan dan kemakmuran, tetapi semua kebijakannya tidak dapat membayar kesalahan-kesalahan para pendahulunya. Inilah yang semakin memperlicin kemerosotan dinasti Umayyah. Kemudian, Hisham adalah seorang penyokong kesenian dan sastra yang tekun. Kecintaannya kepada ilmu kepengetahuan membuat ia meletakkan perhatian besar kepada pengembangan ilmu. Dijelaskan beliau merupakan seorang penyair istimewa, tetapi tema syairnya itu berupa masalah-masalah yang tidak berarti. Bakat seninya itu disalurkan pada pembicaraan tentang khamr dan wanita. Dan setelah menjadi khalifah, bakatnya itu diarahkan kepada syair-syair yang berisi caci makinya terhadap Hisham bin Abdul Malik. Al-Walid memiliki kebejatan moral, maka tidak mengherankan kalau Al-Walid mewarisi sifat-sifat ayahnya itu. Al-Walid II dijuluki dengan peminum terhebat, wataknya yang keras kepala dan suka berfoya-foya. Diriwayatkan bahwa Al-Walid II terbiasa berendam di kolam anggur yang biasanya ia minum airnya hingga kedalamannya berkurang. Juga diriwayatkan ia pernah membuka Al-Quran, dan ketika matanya tertuju pada ayat yang berbunyi, "Dan binasalah orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala," ia merusak kitab suci itu dengan anak panahnya sambil mendendangkan 2 bait syair gubahannya. Ia banyak menghabiskan hidupnya di istana Padang Pasir, yang salah satu terdapat di Qaryaten, terletak di Damaskus dan Palmyra. Balapan kuda sangat populer pada kalangan keluarga Umayyah. Al-Walid adalah khalifah pertama yang membangun arena balap kuda dan mensponsori penyelenggaraan balapan kuda. Kemudian 3 khalifah penutup Bani Umayyah yaitu Yazid III bin Al-Walid, Ibrahim bin Al-Walid, dan yang terakhir adalah Marwan II bin Muhammad. Dalam dinasti Bani Umayyah, Muawiyah mengganti sistem pemerintahan demokrasi mufakat kepada pemerintahan monarki absolut. Dalam pembahasan ini saya mengambil dari buku karya Dr. Din Muhammad Zakaria MPDI Sejarah Peradaban Islam dari halaman 134 sampai 140. Selain itu saya juga mengambil dari jurnal karya Taufik Rahman Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul Bani Umayyah dilihat dari 3 fase terbentuk, fase kejayaan dan kemunduran. Dalam buku Sejarah Peradaban Islam karya Dr. Din Muhammad Zakaria tertulis bahwa dinasti Umayyah ini
berkuasa hampir 1 abad, ya, tepatnya 90 tahun dengan 14 orang khalifah. Jadi dinasti Umayyah ini mulai dari Muawiyah yang memerintah pada tahun 41 Hijriyah hingga Marwan II bin Muhammad pada 132 Hijriyah. Kemudian dari 14 khalifah ini yang memerintah paling lama yaitu ada Muawiyah, Abdul Malik, Al-Walid I, dan Hisham yang memerintah selama 70 tahun. 10 orang lainnya memerintah hanya sampai 20 tahun saja. Khalifah-khalifah terbesarnya yaitu Muawiyah, Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah pada tahun 41 Hijriyah sampai 60 Hijriyah atau 661 sampai 680 Masehi. Dengan pengalaman politik, Muawiyah bin Abu Sufyan telah memperkaya dirinya dengan kebijakan-kebijakan dalam pemerintah, mulai dari menjadi salah seorang pemimpin pasukan di bawah komando Panglima Abu Ubaidillah bin Jarrah yang berhasil merebut wilayah Palestina, Suriah, dan Mesir dari tangan Imperium Romawi. Kemudian Muawiyah menjabat sebagai kepala wilayah di Syam yang membawahi Suriah dan Palestina. Khalifah Utsman menobatkannya sebagai Amir al-Bahar yang memimpin penyerbuan ke kota Konstantinopel, meski belum berhasil. Dalam pemerintahannya yang berjalan selama 20 tahun, Muawiyah bin Abu Sufyan memiliki kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengubah sistem pemerintahan dari demokratis menjadi monarki atau kerajaan turun-temurun. Sistem pemerintahan ini diadopsi dari Persia dan Bizantium. Langkah awal yang diambil dalam menggunakan sistem pemerintahan tersebut yakni dengan mengangkat Yazid putranya sebagai putra mahkota. Yang kedua, memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Yang ketiga, menarik pasukan pengepung Konstantinopel, kemudian mendirikan departemen pencatatan atau Diwanul Khotam, mendirikan pelayanan pos Diwanul Barid, memisahkan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat seorang pejabat khusus yang diberi gelar Sahibul Kharaj, kemudian mendirikan kantor cap atau percetakan mata uang. Dan Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijriyah di Damaskus karena sakit setelah ia menjadi khalifah kurang lebih 19-20 tahun. Dengan telah diangkatnya Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota, maka kepemimpinan diserahkan kepadanya. Kemudian kepemimpinan Yazid I bin Muawiyah. Yazid I bin Muawiyah merupakan putra mahkota dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi kepemimpinan Yazid ini tidak seperti kepemimpinan ayahnya, dia tidak sekuat ayahnya. Dalam menjalani pemerintahan banyak konflik yang ia hadapi. Salah satunya adalah penolakan dari kaum Syiah yang telah membaiat Husain bin Ali di Kufah sebagai khalifah sepeninggal Muawiyah. Penolakan tersebut mengakibatkan peperangan di Karbala yang menyebabkan terbunuhnya Husain bin Ali. Beliau juga menghadapi pemberontakan di Makkah dan Madinah dengan sangat keras, sehingga menyebabkan dinding Ka'bah runtuh dikarenakan terkena lemparan manjanik, dan peristiwa tersebut merupakan aib besar pada masanya. Kaum Ansor di Madinah mengangkat Abdullah bin Hanzalah dan kaum Quraisy mengangkat Abdullah bin Muti', dan penduduk Mekah mengangkat Abdullah bin Zubair sebagai pemimpin karena mereka tidak mau mengakui bahwa Yazid adalah khalifah. Yazid wafat pada tahun 64 Hijriyah setelah memerintah selama 4 tahun. Pada masa ini pemerintahan Islam tidak banyak berkembang, diakibatkan pemerintah disibukkan dengan pemberontakan dari beberapa pihak, sehingga menyebabkan kota Mekah menjadi porak-poranda akibat perlakuan pasukan Yazid tersebut. Kemudian selanjutnya Muawiyah II bin Yazid. Beliau hanya memerintah kurang lebih 40 hari karena beliau mengalami tekanan jiwa berat, tidak sanggup memikul tanggung jawab sebagai khalifah. Apalagi beliau harus mengatasi kritis dengan banyaknya perselisihan antar suku saat itu. Dengan wafatnya Muawiyah bin Yazid, maka habislah keturunan Muawiyah. Dalam melanggarkan kekuasaan bergantilah ke Bani Marwan. Muawiyah II digantikan oleh Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam pada masa Utsman bin Affan, seorang pemegang stempel khalifah. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, ia adalah gubernur Madinah dan menjadi penasihat pada masa Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Karena Muawiyah II
tidak menunjuk siapa penggantinya, maka Bani Umayyah menunjuknya sebagai khalifah, sebab ia dianggap paling depan mengendalikan kekuasaan dengan pengalamannya. Marwah menghadapi segala kesulitan satu persatu, kemudian ia dapat menduduki Mesir, Palestina, Hijaz, dan Irak. Namun kepemimpinannya tidak berlangsung lama. 1 tahun sebelum ia wafat, ia menunjuk Abdul Malik dan Abdul Aziz sebagai pengganti sepeninggalannya secara berurutan. Abdul Malik bin Marwan. Ia merupakan orang kedua yang terbesar dalam deretan para khalifah Bani Umayyah, sehingga ia disebut-sebut sebagai pendiri kedua bagi kedaulatan Umayyah. Pada masa kepemimpinannya, ia mampu mengembalikan sepenuhnya integritas wilayah dan wibawa kekuasaan Bani Umayyah dengan dapat ditundukkannya gerakan separatis Abdullah bin Zubair di Hijaz, pemberontakan Syiah dan Khawarij, aksi teror Al-Mukhtar bin Ubaid As-Saqafi di Kufah, pemberontakan Mus'ab bin Zubair di Irak, serta Romawi yang menggoncangkan sendi-sendi pemerintahan Umayyah. Dalam masa kepemimpinannya, beliau mempunyai beberapa kebijakan-kebijakan sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi di seluruh wilayah Bani Umayyah. Arabisasi yang dilakukannya meliputi Arabisasi kantor perpajakan dan kantor keuangan. 2. Mencetak mata uang secara teratur. 3. Pengangkatan gubernur dari kalangan Bani Umayyah saja, yakni kawan-kawan, kerabat-kerabat, dan keturunannya. Bagi para gubernur tersebut tidak diberikan kekuasaan secara mutlak. Kemudian, guna memperlancar pemerintahannya, ia mendirikan kantor-kantor pos dan membuka jalan-jalan guna kelancaran dalam pengiriman surat. Kemudian membangun beberapa gedung, masjid, dan saluran air. Bersama dengan Al-Hajjaj, ia menyempurnakan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu. Setelah wafatnya Abdul Malik bin Marwan, maka dipimpin oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa kepemimpinannya, kekuasaan Islam melangkah ke Spanyol di bawah kepemimpinan pasukan Tariq bin Ziyad. Pada saat itu, gubernur Afrika Utara adalah Musa bin Nusayr. Karena kekayaannya yang melimpah ruah, maka ia menyempurnakan pembangunan gedung-gedung, pabrik-pabrik, dan jalan-jalan dengan sumur. Ia membangun Masjid Al-Amawi yang terkenal hingga sekarang di Damaskus, kemudian membangun juga Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, serta memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga melakukan penyantunan kepada para yatim piatu, fakir miskin, dan penderita cacat. Ia membangun rumah sakit bagi penderita kusta di Damaskus. Kemudian selanjutnya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik tidak sebijak kakaknya dalam memerintah. Ia sangat gila harta dan suka berfoya-foya. Tabiatnya tersebut membuat ia dibenci oleh rakyatnya. Tidak hanya itu, hal ini mengakibatkan para pejabat terpecah belah. Begitu pula masyarakat. Orang-orang yang berjasa pada masa pendahulunya disiksa olehnya, seperti keluarga Hajjaj bin Yusuf dan Muhammad bin Qasim. Kemudian Sulaiman wafat di Dabik di perbatasan Bizantium setelah berkuasa selama 2 tahun. Sebelum wafat, beliau menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Umar bin Abdul Aziz disebut-sebut sebagai khalifah terbesar ketiga pada dinasti Bani Umayyah. Ia seorang yang takwa, bersih, dan adil. Ia banyak menghabiskan waktunya di Madinah, di kota di mana ia menjadi gubernur pada masa Al-Walid untuk mendalami ilmu agama Islam, khususnya hadis. Sebelumnya, ia merupakan pejabat yang kaya akan ilmu, harta. Namun ketika menjadi khalifah, ia berubah menjadi orang yang zahid, sederhana, bekerja keras, dan berjuang tanpa henti sampai akhir hayatnya. Ia bahkan mengembalikan sebagian besar hartanya berupa tanah dan perhiasan istrinya ke Baitul Mal. Umar bin Abdul Aziz wafat pada usia 39 tahun setelah berkuasa kurang lebih 2 tahun. Jasadnya dimakamkan di Darir Simon dekat Hims. Dalam masa pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz memiliki beberapa kebijakan. Di antaranya adalah secara resmi ia memerintahkan mengumpulkan hadis, ia mengadakan perdamaian antara Amamiyah, Syiah, dan Khawarij, menaikkan gaji para gubernur, memeratakan kemakmuran dan memberikan santunan kepada fakir miskin, memperbarui dinas pos, menyamakan kedudukan orang non-Arab yang dinomorduakan dengan orang-orang Arab, sehingga mengembalikannya kepada kesatuan Muslim yang universal. Ia mengurangi pajak dan menghentikan pembayaran jizyah bagi orang Islam yang baru. Yazid bin Abdul Malik. Pada masa kekuasaannya bangkit kembali konflik antara Mudariyah dan Yamaniyah.
Kaum Khawarij kembali menentang pemerintahan karena mereka menganggap Yazid kurang adil dalam memimpin. Sikap kepemimpinannya sangat bertolak dengan pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ia lebih menyukai berfoya-foya sehingga dianggap tidak serius dalam kepemimpinannya. Setelah meninggalnya Yazid bin Abdul Malik, maka saudaranya Hisham bin Abdul Malik pun naik tahta. Pada masa kepemimpinannya terjadi perselisihan antara Bani Umayyah dan Bani Hashim. Pemerintahannya yang lunak dan jujur banyak jasanya dalam pemulihan keamanan dan kemakmuran, tetapi semua kebijakannya tidak dapat membayar kesalahan-kesalahan para pendahulunya. Inilah yang semakin memperlicin kemerosotan dinasti Umayyah. Kemudian Hisham adalah Al-Walid bin seorang Yazid. penyokong kesenian dan sastra yang tekun. Jurnal hedonisme dan Kecintaannya pengaruhnya pada ilmu terhadap Khalifah Bani kepengetahuan Umayyah membuat ia yang ditulis meletakkan oleh Bobby perhatian Aidir besar Rahman. kepada pengembangan ilmu. Al-Walid dijelaskan beliau merupakan seorang penyair istimewa, tetapi tema syairnya itu berupa masalah-masalah yang tidak berarti. Bakat seninya itu disalurkan pada pembicaraan tentang khamr dan wanita. Dan setelah menjadi khalifah, bakatnya itu diarahkan kepada syair-syair yang berisi caci makinya terhadap Hisham bin Abdul Malik. Al-Walid memiliki kebejatan moral, maka tidak mengherankan kalau Al-Walid mewarisi sifat-sifat ayahnya itu. Al-Walid II dijuluki dengan peminum terhebat, wataknya yang keras kepala dan suka berfoya-foya. Diriwayatkan bahwa Al-Walid II terbiasa berendam di kolam anggur yang biasanya ia minum airnya hingga kedalamannya berkurang. Juga diriwayatkan ia pernah membuka Al-Quran, dan ketika matanya tertuju pada ayat yang berbunyi, dan binasalah orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala, ia merusak kitab suci itu dengan anak panahnya sambil mendendangkan 2 bait syair gubahannya. Ia banyak menghabiskan hidupnya di istana padang pasir, yang salah satu terdapat di Qaryaten, terletak di Damaskus dan Palmyra. Balapan kuda sangat populer pada kalangan keluarga Umayyah. Al-Walid adalah khalifah pertama yang membangun arena balap kuda dan mensponsori penyelenggaraan balapan kuda. Kemudian 3 khalifah penutup Bani Umayyah yaitu Yazid III bin Al-Walid, Ibrahim bin Al-Walid, dan yang terakhir adalah Marwan II bin Muhammad. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pemben Wahyu Tomo dari kelas IPA D dari kelompok Bani Umayyah akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yang meliputi wilayah, kemudian kemajuan dan kemunduran pada dinasti Umayyah. Oke, yang pertama itu adalah ekspansi wilayah pada masa dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah melakukan penaklukan di 3 wilayah. Itu yang pertama adalah melawan pasukan Romawi di Asia Kecil, yang kedua adalah wilayah Afrika Utara, dan yang ketiga adalah wilayah Timur. Yang pertama melawan pasukan Romawi di Asia Kecil. Penaklukan ini sampai dengan pengepungan Konstantinopel dan beberapa kepulauan di Laut Tengah. Kemudian yang kedua itu adalah wilayah Afrika Utara. Penaklukan ini sampai ke Samudra Atlantik dan menyeberang ke Gunung Torik hingga ke Spanyol. Dan yang ketiga ada di wilayah Timur. Penaklukan ini sampai ke sebelah timur Irak, kemudian meluas ke wilayah Turkistan Utara. Di utara, maksud saya, serta ke wilayah Sind di bagian selatan. Kemudian ekspansi Bani Umayyah dalam rangka memperluas wilayah kekuasaan. Ekspansi yang dilakukan oleh pemimpin Islam yang terdahulu pada pemimpin Islam yang sebelum-sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai kemajuan pada dinasti Umayyah. Oke, kemajuan pada dinasti Umayyah itu meliputi bidang politik dan bidang sosial. Kemudian menurut Jurzi Zaidan, pada bidang politik itu ada tata pemerintahan yang baru untuk memenuhi tuntutan perkembangan wilayah dan administrasi kenegaraan yang semakin kompleks. Kemudian di bidang sosial itu ada kontak berbagai bangsa yang memunculkan kreativitas baru di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Ya, terutama yang paling menonjol itu ada di bidang seni arsitektur atau bangunan. Kemudian sekarang menurut ke Jurzi Zaidan. Menurut Jurzi Zaidan itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada pengembangan bahasa Arab, yang kedua ada Marbat kota pusat kegiatan ilmu,
Yang ketiga adalah ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu adalah ilmu seni baca Al-Quran. Kemudian ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, kemudian ilmu nahwu, ilmu geografi dan tarikh, dan usaha penerjemah. Usaha penerjemah ini dilakukan untuk menerjemahkan buku-buku dari bahasa yang selain Arab ke bahasa Arab. Oke. Kemudian kita lanjut ke masa kehancuran dinasti Umayyah. Oke. Masa kehancuran itu ada beberapa pendapat. Ada dua pendapat, yaitu menurut Dr. Badri Hatim, kemudian ada Al-Salabi. Dan faktor yang paling menonjol dan mendasar adalah berkorbannya perselisihan di antara para personel Bani Umayyah. Oke. Ini dari Dr. Badri Hatim. Ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama itu ada sistem pergantian khilafah melalui garis keturunan. Ketidakjelasan sistem pergantian khilafah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Kemudian yang kedua adalah latar belakang konflik politik. Yang selanjutnya adalah pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Hais dan Arab Selatan, Bani Kalb. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapatkan kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Dan selain itu juga, sebagian besar golongan timur merasa tidak puas karena status mawali itu menggambarkan suatu inferioritas ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperhatikan pada masa Bani Umayyah. Dan yang keempat itu ada sikap hidup mewah di lingkungan istana. Nah, sikap hidup mewah ini menyebabkan anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan, dan selain itu juga sebagian besar golongan awam kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Dan yang kelima adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian ke pendapat yang selanjutnya, yaitu mengenai Al-Salabi, yaitu yang pertama adalah yang berhubungan dengan Bani Umayyah dan para khalifahnya. Yang pertama itu adalah lemahnya kepribadian beberapa khalifah, kemudian sikap hidup mewah. Beberapa khalifah memberikan keputusan kepada panglima berdasarkan hawa nafsu, kemudian pengangkatan putra mahkota, dan perselisihan akibat hal tersebut. Kemudian perselisihan di antara personel dalam keluarga Bani Umayyah tentang siapa yang berhak menjadi khalifah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah yang berhubungan dengan rakyat, yang meliputi fanatisme kearaban. Kedua adalah perselisihan di antara bangsa Arab dengan budak yang sudah merdeka. Kemudian berdirinya gerakan-gerakan pemberontakan seperti Syiah, Khawarij, dan propaganda Bani Abbasiyah. Kemudian sebab-sebab umum. Sebab-sebab umum itu ada dua. Yang pertama adalah Bizantium semakin kuat dan berbahaya. Dan kemudian ada problem-problem ekonomi. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi